Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, dengan saya Syahrul Rizky dengan NIM 2,24,0, 2,07,2. Ingin mempresentasikan ringkasan materi selama setengah semester bertujuan memenuhi tugas ujian akhir semester. Oke, langsung saja kepada pembahasan materi yang pertama, yaitu Al-Ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi. Kaidah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi, yang memiliki arti suatu ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh hasil ijtihad lain. Sehingga kaidah ini bermaksud bahwa, seandainya seseorang sudah berijtihad pada hukum suatu kasus, kemudian pada waktu yang berbeda pula, seseorang tersebut memiliki ijtihad baru mengenai hukum pada kasus yang sama dengan sebelumnya. Maka, hasil ijtihad pertama tidak boleh dibatalkan. Dengan kata lain seseorang tersebut mengamalkan ijtihad yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Oke, menuju materi selanjutnya yaitu Iza ijtama'al halalu wal haram, gulibal haramu. Jika tercampurnya antar suatu perkara halal dan haram, maka yang lebih unggul adalah perkara yang haram. Yang mana maksud kaidah ini bahwa suatu perkara halal dan haram sangatlah jelas antara keduanya, dan apabila perkara yang samar-samar atau subhat. Itu pun dalam ajaran agama Islam diperintahkan untuk meninggalkan suatu perkara yang subhat atau samar-samar karena perkara tersebut dapat menjebak seseorang pada perkara haram. Dengan kata lain, lebih baik meninggalkan perkara yang subhat atau samar-samar, yang mana menurut kita halal tetapi tanpa kita ketahui perkara tersebut sebenarnya tergolong haram. Selanjutnya, pembahasan kaidah dengan bunyi, al-itsaru bil kurobi makruhun, dengan arti mendahulukan orang lain, dalam mendekatkan diri kepada Allah. Makruh hukumnya. Mengapa begitu? Jadi maksud dari kaidah ini adalah, suatu perkara yang kita bisa lakukan dalam mendekatkan diri pada Allah, harus kita tunaikan tanpa menunggu orang lain yang mengerjakannya. Karena, salah satu prinsip beribadahnya seorang muslim adalah fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebaliknya jika suatu perkara dunia, kita diperintahkan untuk mengutamakan dan membantu orang lain. Next materi pembahasan selanjutnya, tasarruful imam, ala ra'iyah manutun bil maslahah. Yang artinya, tindakan pemimpin terhadap rakyat itu harus didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan. Kepemimpinan yang mengedepankan asas persamaan dan keseimbangan rakyat di mata hukum, dan akses ekonomi, pendidikan, sosial, budaya akan mendorong terjadinya dinamika kehidupan yang normal dan maju. Kesadaran hukum masyarakat hanya bisa tercipta ketika pemerintah menyikapi persoalan hukum dengan asas keberpihakan kepada kebenaran. Maka, titik simpul kaidah ini adalah pemerintah selaku pemangku kepemimpinan dan kekuasaan menggunakan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang lebih baik. Bukan sekedar maslahah, tetapi prioritas lebih baik untuk menolak darar dan kerusakan, menarik manfaat dan kebenaran. Selanjutnya adalah materi yang terakhir dalam pembahasan kali ini, yaitu kaidah, al-furuju minal khilafi mustahabun. Jika ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, maka yang utama adalah meninggalkannya dan menghargai pendapat keduanya. Maksud kaidah ini yaitu salah satunya, untuk memotivasi setiap para muslim bahwa jika dalam perbedaan itu hal yang lumrah terjadi, sehingga dalam menyikapinya untuk meninggalkan perselisihan di antara keduanya. Dan lebih mementingkan persatuan, karena umat muslim itu ibarat sebuah bangunan, yang saling menopang satu sama lainnya, dan jika salah satu tidak saling menopang, maka bangunan itu bisa dikatakan bangunan yang tidak kokoh dan salah satu penyebab hancurnya umat karena perselisihan. Alhamdulillah, pembahasan materi kali ini telah usai, maka saya Syahrul Rizky mengucapkan maaf jika terdapat kesalahan, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.